Baik, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Faris Ilman Perdana. Kali ini saya akan mempresentasikan link kanvas tempat saya bekerja. Baik, ini adalah link kanvas yang akan saya gunakan. Kemudian masuk langsung. Jadi untuk informasi, saya bekerja di Badan Penyelenggara Pendidikan yang membawai beberapa unit sekolah atau unit satuan pendidikan. Salah satu yang akan saya buat contoh adalah KPTK Askara. Jadi ini adalah KPTK kami yang menyasar ke segmen menengah ke atas. Untuk problem yang akan kami atasi atau akan kami selesaikan dari bisnis ini adalah yang pertama adalah orang tua wali murid di daerah kami itu sulit untuk menemukan sekolah yang menerima keberagaman. Keberagaman itu baik berupa keberagaman agama, disabilitas, dan budaya. Jadi masih banyak sekolah berkualitas di wilayah kami, di wilayah Banyuwangi, menggunakan sekolah berbasis agama gitu. Kemudian nomor dua, minimnya sekolah dengan kebutuhan dengan kurikulum Montessori atau pendekatan eksploratif. Jadi di wilayah Banyuwangi baru ada satu sekolah TK yang masih menggunakan kurikulum Montessori, artinya kesempatan untuk memiliki value proposition yang berbeda dengan menggunakan kurikulum Montessori ini masih besar. Kemudian yang ketiga, orang tua atau wali murid bingung memantau perkembangan anak secara menyeluruh di sekolah. Kemudian existing alternatifnya PAUD konvensional yang tidak berbasis Montessori, sekolah yang tidak menyediakan pendekatan personal atau sistem pelaporan harian. Dengan problem tersebut, kami memberikan pilihan solusi, bukan pilihan solusi, kami memberikan solusi yaitu yang pertama menyediakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua anak. Kedua, menawarkan program Montessori dan STEAM sejak dini. Yang ketiga, sistem pelaporan harian melalui WhatsApp dan forum parenting bulanan. Jadi perkembangan anak itu kami berikan update atau laporan setiap bulan. Kemudian key metriknya adalah tingkat kepuasan orang tua yang akan kami lakukan dan kami pantau melalui survei bulanan. Kemudian retensi siswa per tahun, yaitu lebih dari 85%. Retensi artinya ketika memang waktunya uh, anak ini naik ke jenjang berikutnya, naik kelas, itu tetap sekolah di sekolah kami. Kemudian jumlah partisipasi orang tua di kegiatan sekolah. Jadi semakin banyak orang tua yang berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan sekolah, berarti itu salah satu key metric yang akan kami gunakan terkait dengan kepuasan dari pelanggan atau orang tua wali. Kemudian jumlah trial class yang dikonversi menjadi pendaftaran. Semakin banyak anak-anak yang mengikuti trial class terus kemudian langsung daftar menjadi siswa di sekolah kami, maka ini tidak kami gunakan sebagai key metricnya. Kemudian masuk ke unique value proposition, jadi KBTK adalah sekolah modern dan inklusif yang menggunakan kurikulum Montessori dan STEAM, serta menyediakan komunikasi harian personal dengan orang tua. Lanjut ke box berikutnya, unfair advantage kami adalah sekolah pertama di kota kami yang inklusif dan berbasis Montessori. Kembali lagi inklusif ini adalah kami tidak membawa identitas agama tertentu, semua agama kami terima, semua uh, ras dan golongan kami terima. Kemudian komunitas orang tua yang aktif dan loyal. Dan yang ketiga, sistem komunikasi harian dan keterlibatan orang tua yang tinggi. Lanjut ke channel yang kami gunakan untuk promosi adalah media sosial, Instagram, TikTok. Ini kami update sehari maksimal 2 hari sekali terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari itu. Kemudian komunitas orang tua dan word of mouth. Jadi komunitas orang tua yang kemudian juga bisa mereferensikan sekolah kami ke keluarganya, ke temannya, ke tetangganya itu juga salah satu channel yang kami maksimalkan.
kemudian trial class dan open house rutin. Dan di box berikutnya customer segment, orang tua dari kalangan menengah ke atas, jadi kami memang menyasar ke kalangan menengah ke atas, kemudian keluarga dengan anak berkebutuhan khusus atau dari latar minoritas. Lalu karena kami berprinsip inklusif, kami juga menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentu dengan batasan-batasan tertentu yang memang masih dalam batas yang bisa kami tangani. Kemudian juga dari latar minoritas. Lanjut, kemudian komunitas orang tua profesional muda yang aktif di media sosial dan komunitas. Kembali terkait dengan jejaring, karena kami juga memastikan orang tua wali murid ini puas dan mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya. Untuk cost structure, jadi yang pertama adalah gaji guru dan staff, ini yang fix. Kemudian yang variabel adalah program pelatihan dan upskilling. Kemudian biaya operasional dan kegiatan anak, kalau yang terkait operasional pengeluaran bulanan itu termasuk yang fix, dan kalau kegiatan anak ini variabel tergantung program yang kami ajukan. Revenue streamnya yang pertama adalah uang sekolah bulanan, kemudian uang pangkal dan biaya kegiatan tahunan, sponsorship acara, subsidi pemerintah dan kontribusi badan penyelenggara. Karena kami dari badan penyelenggara, jadi badan penyelenggara untuk tahap awal memang masih memberikan insentif-insentif khusus atau subsidi kepada unit kami yang baru ini, KBTK Askara, karena memang membutuhkan proses untuk bisa berdiri sendiri atau menghidupi dirinya sendiri. Kemudian problemnya, jadi di kota Banyuwangi tempat kami berada merupakan kota kecil di mana belum banyak sekolah modern yang bisa memenuhi keinginan orang tua yang menginginkan pendidikan modern berkualitas untuk putra-putrinya. Jadi kata kuncinya di sini adalah pendidikan yang berkualitas serta inklusif atau diversity. Jadi yang pertama menerima keberagaman, yang kedua memiliki kurikulum Montessori dan pendidikan karakter, dan STEM-nya juga kami utamakan. Kemudian rutin berinteraksi dan komunikasi antar pihak sekolah dan orang tua hingga terjalin ekosistem pendidikan yang kuat. Jadi kami menjalin hubungan yang sangat baik dengan stakeholder atau orang tua siswa sehingga proses komunikasi, keluhan itu bisa segera kami tangani. Jadi solusinya, karena melihat problem di atas, kami memberikan solusi yaitu yang pertama menyediakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua anak. Jadi setiap anak atau kami memberikan pendidikan bahwa berbeda itu adalah hal yang wajar. Jadi setiap anak ada kelebihan dan kekurangan itu kami didik sejak dini sehingga nanti ketika sudah dewasa tidak terlalu membawa atau membesarkan perbedaan. Jadi keberagaman, perbedaan itu adalah hal yang umum, adalah hal yang wajar. Kemudian yang kedua adalah menawarkan program Montessori dan STEAM sejak dini. Yang ketiga, kembali sistem pelaporan harian melalui WhatsApp dan forum parenting bulanan serta evaluasi setiap 3 bulanan. Oke, lanjut. Berikut foto dokumentasi. Yang pertama itu ada kegiatan pijamas party gitu, jadi mereka nonton bareng, kemudian ada konsultasi psikologi, dan yang ketiga adalah alat peraga edukasi yang berbasis Montessori. Metrik kami untuk memastikan semua berjalan dengan baik, maka kami menerapkan secara kuantitatif berdasarkan indikator. Yang pertama, tingkat kepuasan orang tua yang akan kami lakukan survei bulanan atau memang berdasarkan banyak tidaknya keluhan atau komplain gitu. Kemudian retensi siswa per tahun lebih dari 85%. Kemudian jumlah partisipasi orang tua di kegiatan sekolah. Kemudian jumlah trial class yang dikonversi menjadi pendaftaran. Kemudian cost structure kami tadi sudah saya sebutkan, gaji guru dan pendik serta biaya operasional, air, listrik, internet, kemudian variable cost, APE, alat peraga edukasi dan biaya-biaya kegiatan. Kemudian social and environmental cost yaitu kampanye lingkungan, diantaranya kegiatan daur ulang, eco-friendly class, dan penggunaan botol isi ulang. Baik,
Itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan salam entrepreneur.